Halo Sobat IDN Times, bertemu dengan saya Trio Hamdani, jurnalis dari IDN Times. Kali ini kita akan membahas salah satu topik yang sedang hangat dan jadi sorotan publik juga, yaitu konflik yang terjadi di Rempang, Batam. Nah, kali ini kita bertemu dengan Mbak Elisa dari Rujak ya, Mbak. Ya, Nah, oke. Kali ini kita ingin meminta pandangan dari Mbak Elisa nih terkait konflik yang terjadi di Rempang belakangan ini nih, Mbak. Nah, mungkin supaya nggak berlama-lama, saya ingin minta pandangannya nih Mbak. Sebenarnya kalau dari sudut pandang Mbak sendiri di konflik yang terjadi di Rempang ini pemicunya apa sih Mbak? pemicunya sebenarnya sederhana kalau saya melihat. Sederhana tapi Hmm, tidak sederhana. Dalam artian begini, hmm, eh, dalam waktu tiba-tiba eh, satu kampung atau beberapa kampung diberitahu bahwa mereka harus pindah tanpa hmm, ada apa namanya, tanpa ada persiapan, tanpa ada kejelasan kenapa dan kenapa harus mereka, dan hmm, solusi cuma satu gitu. Dan hmm, saya itu jika menimpa pada kita sendiri juga belum tentu kita akan menerima gitu loh. Jadi itu akibat dari apa namanya ya, dari ketidakmampuan pemerintah untuk mengikut sertakan warga setempat dalam perencanaan pembangunan ataupun hmm, investasi gitu. Jadi terutama hmm. karena Oke, berarti kemarin kan Pak Jokowi juga sempat bilang bahwa ini karena hanya kesalahan komunikasi saja sehingga warga menolak direlokasi, berarti itu memang kelihatan dan benar enggak. seperti itu ya Mbak? Hmm? Bukan, eh, Hmm? kesalahan komunikasi tidak sama dengan tidak mengikut sertakan dalam perencanaan investasi ataupun perencanaan pembangunan. Yang Hmm. dimaksud Pak Jokowi kesalahan komunikasi itu lebih ke model sosialisasi, alias Hmm? pemerintah sudah memutuskan sesuatu, Hmm. lalu komunikasinya sebagus mungkin agar warga menerima gitu. Nah, yang Hmm. maksud adalah dari awal warga itu pada saat perencanaan pembangunan investasi atau apapun, perencanaan tata ruang dan sebagainya, mereka sudah Hmm. diikutkan sertakan dari awal. Jadi sebelum keputusan investasi tersebut diambil gitu. Hmm. Yang sudah kan keputusan investasinya sudah ada, tanda tangannya sudah ada, Hmm. warga itu cuma harus terima aja gitu, nggak ada eh, tidak ada daya tawar, tidak ada Hmm. kesertaan dan tidak dianggap suaranya. Nah, itu yang Hmm. akan besar sekali gitu. Hmm. Jadi bukan sekadar kesalahan komunikasi gitu. Hmm. Memang Ja- kesalahan eh, dulu dari awal. jadi artinya sebelum ada deal-deal investasi dari BP Batam dengan investor seharusnya harus mendapatkan persetujuan dari warga dulu baru disahkan gitu ya Mbak kontrak kerjasamanya gitu ibaratnya. Mungkin bukan soal persetujuan juga ya. Jadi Hmm. eh, saya melihatnya begini. Oh, ini kan investasi ada dengan tujuan Hmm. untuk menyejahterakan masyarakat juga. Gitu. Jadi Hmm. dari awal itu minimal sekali pada saat misalnya pemerintah hendak menyatakan oh akan ada di daerah A gitu. Nah, lalu Hmm. di A itu ada siapa saja yang sudah tinggal di situ, sudah menetap di situ. Hmm. Tuh. Hmm. Eh, apa namanya kayak Google Earth aja itu kan sudah pakai satelit, dan misalnya satelitnya 2023 ya diambil tahun Hmm. 2023 kelihatan gitu ada orang yang tinggal di situ. Nah, kalau Hmm. misalnya ternyata ada orang, ya berarti pada saat itu ditanyakan kira-kira mereka bisa kontribusi apa, bisa turut serta apa, dan apa yang diharapkan dari investasi itu gitu. Hmm. Apalagi Hmm. ternyata setelah mengetahui luas kampung, misalnya kampung yang total, saya lupa, agak lupa berapa total kampungnya, Hmm. itu cuma 10% dari luas pulau gitu loh. Itu makin gak masuk akal lagi kenapa mereka harus digusur gitu loh dari yang Hmm. butuhnya apa, luas pulaunya masih cukup besar kok, dan penghuninya Hmm. cuma menempati apa, penduduknya cuma menempati 10% dari total luas pulau. Itu jadi Hmm. makin masuk akal lagi gitu kan, kenapa dari awal Hmm. mereka diikut sertakan gitu.
Hmm. Oke, nah ini kan BP Batam sendiri kan udah mengatakan kalau nantinya warga yang direlokasi ini akan mendapatkan rumah baru secara gratis di Pulau Galang dan dapat uang sewa sementara nih di kontrakan atau apa sampai rumah tersebut jadi dan dapat bantuan biaya hidup per bulan per orang itu 1,2 juta. Tapi kenyataan di lapangan warga tetap menolak direlokasi. Sebenarnya apakah yang ditawarkan itu kurang atau gimana nih, Mbak? Ini kesalahan klasik pemerintah, bukan cuma terjadi di Rempang saja. Mm-mm, Anggap bahwa apa namanya dengan menawarkan penggantian tanah, bangunan, lalu iming-iming uang, mm-mm, biaya hidup lah segala macam. Itu terjadi juga pada di Kulon Progo, di Kertajati, di apa namanya dan terutama di Wadas gitu ya. Kesannya bahwa dengan mengiming-imingkan rumah pengganti dan uang sementara itu akan menyelesaikan mm-mm, masalah. Tapi kita lihat lagi cara hidup orangnya itu bagaimana gitu loh. mm-mm, Misalnya kalau yang di Kulon Progo gitu, kebanyakan mereka bertani, bercocok tanam. mm-mm, Oh, yang di sini di Rempang kebanyakan ini ya nelayan ya kalau tidak mm-mm, salah. Eh, jadi itu kan sudah kelihatan gitu loh. Jadi mereka kalau nelayan itu membutuhkan daerah tangkapan yang banyak ikannya, yang sudah mereka mm-mm, tahu daerah tersebut ikannya apa saja, jualnya lewat mana dan sebagainya. Ada jaringan yang mm-mm, sudah mereka ketahui dan alam yang mereka sudah pahami. Lalu kalau misalnya contohnya di Kulon Progo, mereka sudah tahu cocok tanamnya apa, tanahnya itu akan menghasilkan selama bergenerasi-generasi dan seterusnya. Tapi mm-mm, begitu kita tercerabut dari alamnya yang menghasilkan begitu banyak ini ya, mm-mm, begitu banyak kehidupan, lalu dipindahkan ke rumah yang entah di mana gitu ya, lepas dari apa namanya lingkungan ekonomi sosialnya, ya mm-mm, mereka harus mulai lagi dari awal gitu. Mereka mm-mm, kehilangan masa depan gitu loh dan harus mm-mm, masuk ke masa yang mereka nggak bisa prediksi gitu. Kalau nelayan mm-mm, bisa prediksi, misalnya oh saya akan musim ini bisa kemungkinan dapat tangkapan segini, maka bisa buat mm-mm, tapi begitu mereka sudah hilang masa depannya, ya mereka harus mm-mm, kehilangan masa depan juga dan harus apa namanya memulai sesuatu lagi dengan hal baru gitu. Dan mm-mm, kita tuh kayaknya meremehkan sekali hal itu gitu. Masuk ke mm-mm, sesuatu yang tidak pasti itu eh, sangat menakutkan gitu dan apalagi itu mereka harus eh, apa memulai hidup yang benar-benar baru di luar dari mm-mm. pengetahuan mereka saat ini gitu. Beradaptasi lagi. Ya. Hmm. Oke, berarti warga ini menolak direlokasi memang karena banyak kekhawatiran salah satunya itu kehilangan mata pencaharian gitu ya, Mbak. Iya. Hmm. Oke, tapi pemerintah sendiri kan apa dari BP Batam kemarin udah bilang bahwa akan membangunkan dermaga dan kampung nelayan, Mbak. Itu kan kebetulan sama dengan mata pencaharian warga yang akan terdampak relokasi. Itu sebenarnya cukup untuk meredakan kekhawatiran nggak sih, Mbak? Yang sebelum kita bicara relokasi, yang harusnya Hmm. dibicarakan dulu adalah kenapa mereka harus direlokasi gitu loh. Ini yang Hmm. nggak dijelaskan gitu loh. Hmm. Apalagi apa namanya kampungnya itu cuma 10% gitu loh. Itu nggak masuk akal gitu loh. Itu Artinya masih banyak space lain ya. iya gitu. Apalagi Hmm. saya baca liput apa tadi berita di Kompas itu cukup bikin heran dan hampir marah gitu bacanya walaupun saya bukan Hmm. orang Rempang gitu ya. Satu kampung akan dihilangkan karena akan dibangun monumen ikon Eco City gitu loh. Buat apa Hmm. coba? Masa cuma cuma demi bikin patung atau simbol Eco City harus menggusur satu Hmm. kampung? Itu kan sangat gak masuk akal gitu loh. Hmm. Eh, dan menurut saya sangat melecehkan profesi planner gitu loh. Kalau misalnya ada Hmm. planner bekerja di situ, itu apa nggak salah gitu? Ilmunya dipakai cuma menggusur orang lalu diganti Hmm. sama apa namanya ikon Tugu. ekosistem gitu Heeh. tugu gitu loh. Itu Hmm. aduh eh, apa sungguh patut dipertanyakan Hmm. secara keilmuan dan selain secara kemanusiaan ya gitu. Hmm. Ya. Harusnya tugunya aja kan bisa digeser ke lokasi yang Iya masih itu kosong ya, Mbak.
gitu loh. Eh, Saya pikir oke lah, misalnya berdaya tinggi, pabrik berdaya tinggi apa yang sebetulnya itu juga mm, masih dipertanyakan ya, tapi ini Tugu mm, gitu loh. Aduh, mm. Eh, Oke, jadi ini artinya sebenarnya masyarakat sendiri sudah benar dalam mengambil sikap menolak relokasi ya, Mbak? iya karena Hmm, tidak menjelas, maksudnya investor BP Batam ataupun hmm, pemerintah itu tidak menjelaskan kenapa mereka harus direlokasi, padahal mereka cuma mengambil footprint pulau yang sangat kecil gitu. hmm, Ada apa sih sampai mereka tidak mau berbagi lahan kepada orang yang memang aslinya tinggal di situ gitu? hmm. Oke, artinya memang solusinya dari pemerintah sendiri yang harus mengalah mencari area lain di pulau yang sama ya, Mbak? Kan? Hmm, Bukannya ini ya harus cari jalan tengah gitu loh. hmm, Tengah di mana warganya bisa tetap tinggal di tempat yang sama gitu ya, hmm, mendapatkan manfaat langsung dari apa namanya dari investasi yang ada gitu ya, bukannya hmm, mereka direlokasi atau diberi kompensasi gitu yang hmm, jelas hubungannya dengan kehidupan mereka saat ini gitu. hmm. Oke, berarti eh, untuk proyeknya ini sendiri sebaiknya pemerintah mengambil sikap seperti apa nih, Mbak? Saya sih ini ya saya maksudnya proyeknya Eco City Rempang itu ya. Hmm, Saya sendiri juga tidak apa ya namanya pada saat mendengar itu kan cukup proyek yang cukup tiba-tiba ya. Jadi walaupun hmm, izinnya sudah lama gitu diberikan, tapi hmm, cuman sampai berapa puluh tahun itu 30 tahun ya dari tahun 90 hmm, tiba-tiba jadi PSN proyek strategis nasional dan tiba-tiba juga gitu karena PSN hmm, itu kan sebenarnya anaknya ya ini kan hmm, tiba-tiba jadi PSN gitu 20 apa 33 tahun kemudian gitu hmm, 90 ke 2023 itu sebenarnya bikin tanda tanya juga gitu loh kenapa dan hmm, kenapa di situ gitu. hmm, Kalau City itu kan jelas kan apa namanya akan membuat kota baru kan. Eh, hmm, apakah cukup gitu loh kota baru itu akan ada orangnya, lalu siapa yang akan menghuni gitu, hmm, siapa yang akan apa namanya, apakah cukup cuma pabrik, kalau misalnya cuma buat pabrik saja ya tidak masalah gitu loh, cuma ini hmm, ada label Eco City segala gitu. hmm, Agak aneh gitu, apalagi tiba-tiba gitu. hmm. Oke, tadi kan Mbak juga sempat menyinggung bahwa konflik ini kan nggak cuma di Rempang aja, ada di Wadas dan beberapa lokasi proyek lainnya ya, Pak. Nah, sebenarnya pemerintah sendiri apakah tidak belajar dari kesalahan yang sebelumnya atau gimana sih, Mbak? Ya, memang tidak belajar sih. Saya Hmm, ngerasa ada rasa alergi bagi pemerintah itu untuk menyertakan warganya hmm, sedini mungkin dari awal perencanaan gitu. hmm, Seakan mereka takut gitu sama konflik dan cenderung untuk ini ya menutupi, tapi akhirnya tetap aja di terakhirnya konflik juga kan karena hmm, warganya kaget dan tidak menerima gitu. hmm. Oke, tapi di sisi lain ini kan masalah konflik agraria ini kan juga salah satu concern dari Pak Presiden Jokowi ya, Mbak, dengan mengadakan program bagi-bagi sertifikat tanah. Nah, sebenarnya ke depannya pemerintah nih PR-nya apa sih, Mbak, untuk supaya nggak ada lagi masalah-masalah konflik lahan seperti ini, Mbak? Sebenarnya kan programnya Pak Jokowi itu bilangnya reforma agraria gitu. Reforma Hmm, agraria itu sebenarnya bukan soal bagi-bagi sertifikat ya, hmm, tapi memastikan agar tidak ada ketimpangan dalam penguasaan lahan, hmm, terutama dalam hal ini adalah yang masyarakat adat gitu. Eh, hmm, Selama masyarakat adat ya menguasai apa mengelola, menguasai hutan dan hidup dari hutan gitu contohnya atau dari hmm, lahan pertanian atau perikanan dan peternakan atau yang berbasis rakyat ya, hmm, tapi tidak mendapatkan pengakuan dari negara. Nah, jadi sebenarnya kan reforma agraria itu sebenarnya memberikan pengakuan kepada masyarakat adat tersebut. Jadi misalnya hutan hmm, sosial, lalu ada hutan sosial yang dikelola oleh masyarakat dan sebagainya. hmm,
yang terjadi di Rempang itu justru berlawanan dari semangat itu gitu loh. Apalagi Hmm, kampungnya kan adalah kampung tua ya, kampung hmm, eh, eh, adat yang sudah dari abad 19 gitu. Nah, itu ya sebenarnya semangat reforma agraria ya Pak Jokowi ya seharusnya mengakui keberadaan kampung tersebut dan memberikan haknya justru kepada si kampung itu gitu. hmm, Sekarang hmm, terjadi malah berlawanan dari janji politik reforma agrarianya Jokowi itu. hmm. Oke, mungkin pertanyaan terakhir nih Mbak. Apa sih saran buat pemerintah ini supaya konflik di Rempang ini nggak berkelanjutan sampai ke depannya, Mbak? Ya, kalau kata saya sih, ya mereka harus duduk bareng. Hmm, Pertama, ya mungkin minta maaf dulu ya, karena hmm, sudah ada kekerasan, pasti traumatik buat warganya gitu. Eh, hmm, Kedua, ya merencanakan bersama gitu loh, gimana caranya hmm, berbagi lahan gitu. hmm, Dan jadikanlah opsi relokasi itu sebagai opsi yang paling terakhir gitu. Kalau udah hmm, nggak ada lagi dan semuanya sudah happy ininya gitu. Tapi hmm, jadikan opsi berbagi lahan, berbagi keuntungan, sama-sama untung bagi 7.000 warga tuh jadi hmm, opsi utama gitu. hmm, Bukan relokasinya jadi nomor satu gitu, tapi jadi hmm, oh investasi juga untuk kepentingan kemakmuran rakyat juga kan dan mereka kan rakyat hmm, rakyat Indonesia juga gitu. hmm. Kenapa harus jadi korban gitu? Iya, Nah, betul. siapa? Hmm. Oke, siap. Eh, oke, buat sobat IDN Times yang selalu setia menyaksikan konten-konten video IDN Times dan artikel-artikel IDN Times, kira-kira itu pembahasan IDN Times bersama Mbak Elisa mengenai konflik yang terjadi di Rempang saat ini. Semoga nantinya pemerintah bisa mengambil sikap yang tepat untuk menyelesaikan konflik tersebut. Oke, kira-kira itu Mbak Elisa. Makasih banyak nih Mbak untuk waktunya Mbak. Ya, sama-sama. Ya, selamat malam, selamat beristirahat Mbak. Ya.